program legislasi nasional prioritas 2025. RUU Perampasan Aset menjadi salah satu poin dalam tuntutan 17+8 yang digaungkan publik. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Sudah ada Ketua MAKI Boyamin Saiman dan juga Ketua BEM UI Agus Setiawan. Dan sebelumnya kami juga sudah mengundang dari jajaran anggota Dewan DPR RI maupun dari jajaran pemerintah pemirsa. Namun sayangnya sampai dengan saat ini diskusi kita akan dimulai. Ini belum ada jajaran dari pihak DPR RI maupun pemerintah. Namun baru saja kami mendapatkan informasi sudah ada jajaran dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, sudah ada Bang Doli Kurnia yang juga sudah bergabung bersama kita. Kalau begitu yang pertama saya ingin ke Pak Boyamin dulu sepertinya. Pak Boyamin, ini kalau kita lihat Pak Boyamin, Ketua Balik DPR, ini Bob Hasan juga kan sudah menyebut bahwa RUU Perampasan Aset masuk dalam program legislasi nasional 2025 dan bahkan ditargetkan rampung tahun ini dengan harapan ini kan bisa pembahasannya berlangsung paralel juga begitu dengan RKUHP. Tampaknya kalau menurut Anda ini betul-betul apakah karena memang ada momentum yang serius atau hanya sekedar janji manis politik saja sih Pak Boyamin? Setidaknya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa, juga netizen yang betul-betul meramaikan ini sehingga didengar. Karena ini kan sejak tahun 2008, malah kemarin aja, masih ingat itu baru 2 bulan yang lalu DPR ketika didesak untuk rampasan aset, mereka berdalih menyelesaikan KUHP dulu, gitu kan. Jadi selalu ada dalih, gitu. Jadi ini semua perjuangan teman-teman mahasiswa yang melakukan demonstrasi hampir menyeluruh di Indonesia akhirnya memaksa, gitu loh, kira-kira gitu. Jadi ini ya mudah-mudahan lah tidak ada janji-janji manis lagi. Nanti kan mau menyakiti mahasiswa lagi, mau harus ada demonstrasi yang besar-besaran lagi. Saya kira itu, Anissa. Makasih kepada mahasiswa. Iya, tentu ucapan apresiasi kita sampaikan juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah sangat aktif begitu ya menggaungkan dari tuntutan perampasan aset ini. Tapi kalau Anda sendiri begitu menilai sikap dari DPR yang kemudian juga mengakomodir begitu ya, mengabulkan tuntutan dari publik termasuk juga mahasiswa terkait dengan hal ini bagaimana? Perlu diapresiasi juga? Iya, DPR apapun mendengarkan suara rakyat. Kita apresiasi juga gitu, bahwa ada keinginan itu karena kalau mereka tidak mendengarkan, duduk begitu atau tidak mau mengesahkan kan kita pasti perjuangannya berat gitu. Bahkan saya kan berteriak ini misalnya 2 tahun yang lalu atau paling anyar bahkan pada saat pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Saya minta itu segera dibahas. Kalau enggak harus perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau enggak sampai akhir tahun ini tidak ada sinyal apapun, saya harus maju ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta perintah disahkan dalam waktu 1 tahun. Sebagaimana saya dulu menguji ke Mahkamah Konstitusi undang-undang tentang asuransi usaha bersama. Itu termasuk Bumi Putra. Akhirnya diperintahkan juga 2 tahun. Akhirnya juga dimasukkan dalam undang-undang asuransi. Jadi saya punya pengalaman itu. Tapi bisa jadi saya dapat putusan MK diperintah aja, DPR nggak mau juga nggak bisa apa-apa. Maka ini tetap saya terima kasih pada mahasiswa. Dan DPR juga terima kasih. Oke, baik. Nah, karena kita tahu ya bahwa RUU Perampasan Aset ini kan sebetulnya bukan barang baru seperti yang Anda sampaikan juga begitu, ini sudah digagas sejak tahun 2008, artinya memang sudah 17 tahun ini digantungkan. Nah, saya kalau begitu ke Mas Agus. Mas Agus, RUU Perampasan Aset jadi salah satu poin yang juga didesak oleh rekan-rekan mahasiswa untuk segera disahkan. Ini sudah selangkah lebih maju karena memang sudah masuk ke prolegnas prioritas, tentunya ini menjadi kabar baik sebagaimana ini juga seperti yang dinanti-nantikan juga oleh MAKI begitu ya Pak Boyamin. Kalau dari rekan-rekan mahasiswa apakah sudah puas dengan langkah balik DPR atau masih akan terus menantikan langkah konkretnya hingga benar-benar akan disahkan? Baik, terima kasih banyak Mbak Nisa. Kalau dari kami tentu rasa-rasanya masih jauh dari kata puas Mbak. Karena kita juga perlu belajar dari sejarah. Kalau kita lihat sebetulnya RUU Perampasan Aset itu sudah mulai diinisiasikan dari tahun 2008, setelah itu di pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian seiring berjalannya waktu belum ada pembahasan konkret baik dari DPR maupun pemerintah. Pada tahun 2023, pada kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD,
sempat menegaskan bahwa pemerintah sudah menyodorkan surat presiden atau surpres yang dilampirkan dengan draft RUU perampasan aset ke DPR. Namun sampai saat ini belum ada juga respons konkret dari DPR untuk misalkan membahas dan juga mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Khawatirnya hari ini dengan gejolak publik, dengan berbagai amarah publik, narasi untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini hanya digunakan atau dimanfaatkan untuk meredam masa aksi saja. Maka dari itu kemudian kami rasa untuk bisa mencapai level puas, RUU perampasan aset ini harus betul-betul disahkan di tahun ini, di masa sidang tahun ini. Karena kita nggak mau, Mbak, kalau semisal narasi yang beredar ini sebatas untuk meredam gejolak publik saja. Kami mau RUU perampasan aset ini benar-benar disahkan. Ya, oke. Belum cukup puas begitu ya, ini tetap harus dikawal karena memang keinginan dari rekan-rekan mahasiswa begitu agar segera disahkan, khususnya adalah selesai pada tahun ini. Begitupun ini kalau yang sudah disampaikan oleh Ketua Balik DPR Bob Hasan begitu, ini juga kan disampaikan akan ditargetkan rampung pada tahun ini. Apakah pernyataan tersebut ini masih belum bisa menjadi janji yang cukup kuat kepada rekan-rekan mahasiswa, atau mungkin ada seperti dejavu begitu ya, karena memang kan pernah masuk prolegnas beberapa kali ini Mas Agus, tapi selalu gagal lolos ke pembahasan substasionalnya, atau pandangan Anda seperti apa Mas Agus? Ya, kalau berbicara soal janji-janji, rasa-rasanya kita sudah cukup puas dengan janji yang selalu disampaikan di masa kampanye, Mbak, di tiap pemilu. Yang kami butuhkan sampai hari ini adalah bukti konkretnya, kinerja konkretnya, hasil konkretnya. Jadi kalau hari ini masih berjanji, ya justru kami agak meragukan bahwa ke depan ini betul-betul akan direalisasikan. Makanya kalau kami melihat bahwa ya silahkan tunjukkan, dibuka pembahasannya. Segera dilakukan pengesahannya. Begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau begitu coba kita langsung tanyakan ke Bang Doli yang saat ini juga sudah bergabung bersama kami pada diskusi kali ini. Bang Doli, selamat malam. Bang Doli, sepertinya suaranya masih belum terdengar. Baik, kita masih akan memperbaiki kendala komunikasi bersama dengan Bang Doli. Kalau begitu saya ke Pak Boyamin dulu sambil memperbaiki komunikasi dengan Bang Doli. Pak Boyamin, ini tadi juga sempat disampaikan begitu ya oleh Mas Agus, sepertinya rekan-rekan mahasiswa belum cukup puas jika ini masih baru sekedar pernyataan dari... Oke, baik, Bang Doli, nanti saya akan tanya ke Bang Doli, saya lanjutkan dulu ke Pak Boyamin ya. Kecuali kalau ini masih bentuk pernyataan dari Ketua Balik DPR Bob Hasan begitu ya, dengan ditargetkan rampung di tahun ini. Mengingat kita punya sejarah, faktanya adalah prolegnas pernah masuk beberapa kali, tapi selalu gagal lolos begitu ya. Kalau Pak Boyamin sendiri, bagaimana melihat ini sudah 17 tahun digantungkan? Ya, saya tetap berharap mahasiswa mengawalnya, dan kita semua mengawal, Anissa juga mengawalnya gitu. Karena saya khawatir juga itu, benar dibahas, benar kemudian disahkan gitu. Tapi isinya bisa dioprek lagi gitu. Karena pernah DPR membuat wacana bukan perampasan aset, tapi apa dulu ada deh, kalau mau dicek lagi ada yang mau dirubah judulnya begitu, dan intinya pasti akan berubah gitu. Padahal nyata dan jelas gitu, tujuan perampasan aset itu bukan hanya sekedar merampas aset, tapi yang utama adalah pembatasan beredarnya uang kartal supaya orang tidak bisa nyuap lagi misalnya gitu. Banyak hal yang di sana. Saya khawatir itu kalau tidak dikawal oleh teman-teman mahasiswa, oleh kita semua, nanti isinya akan poles-poles gitu, dan mohon maaf gitu kan, istilahnya saya tidak perlu mohon maaf juga, DPR kenapa tidak mau melakukan ini, kan takut kena dirinya sendiri kan gitu. Jadi ya itu harus diterima oleh DPR bahwa rakyat curiga kenapa tidak mau mengesahkan, karena takut akan terkena pada DPR itu sendiri, sehingga inilah yang sekarang membuat jengkel kita semua dan juga teman-teman mahasiswa. Jadi kita semua dan kewajiban semuanya termasuk mahasiswa untuk mengawal ini, jangan sampai materi, muatan, segala macam nanti banyak polesan sehingga itu ujungnya ya substansinya nggak kena lagi gitu. Masih. Oke, baik, langsung saja kalau begitu agar bisa ditanggapi juga oleh Bang Doli selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPR. Bang Doli, tadi sudah kita menyimak juga begitu ya jawaban dari Pak Boyamin. Kalau dari DPR sendiri bagaimana menanggapinya? Tes 1, 2, 3. Masuk, Bang Doli. Oke.
pertama saya mau sampaikan bahwa kemarin kami sudah putuskan Badan Legislasi itu untuk memasukkan pembahasan rancangan undang perampasan aset itu masuk dalam prioritas 2025. Oke. Jadi saya nggak basi janji. Ya, jadi beberapa hari sebelumnya kan saya sudah menyampaikan bahwa kami di Balik siap selama ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, kemudian Badan Legislasi itu siap untuk memasukkan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset itu masuk di dalam prioritas Balik 2055. Nah, sebelumnya kami sebetulnya itu sudah memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset itu masuk long list 2025-29. Nah, tetapi kemarin kami belum memasukkannya 25 karena memang harus ada diikuti dengan penyesuaian undang-undang yang lain, termasuk undang-undang KUHP yang sekarang sedang dibahas oleh teman-teman di Komisi 3. Iya. Dan kemarin kami dapat informasi mudah-mudahan di masa sidang ini atau masa sidang berikutnya itu sudah selesai. Nah, berdasarkan informasi itulah kami kemudian menyepakati bahwa pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa dibahas tahun ini. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena memang undang-undang perampasan aset ini kan harus dipahami adalah bagian dari upaya kita dalam melakukan pemberantasan korupsi. Ya. Bahwa undang-undang yang lain sebenarnya sudah ada, ya, undang-undang tipikor, undang-undang TPPU, dan mungkin dibutuhkan dengan undang-undang yang lain. Nah, kita perlu penyesuaian terhadap itu. Nah, apalagi misalnya substansi atau secara filosofis ya, undang-undang perampasan aset ini kan adalah apabila seseorang atau sekelompok orang lah gitu ya melakukan korupsi terhadap uang negara, maka kemudian harus dikembalikan. Nah, kan gitu. Nah, ini yang nanti akan menjadi titik tekan dari rancangan undang-undang perampasan aset ini. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau bicara tentang rancangan undang-undang perampasan aset ini kan di dalam tuntutan 17/8 itu bagian dari 8 yang diminta oleh kawan-kawan adik-adik mahasiswa dan masyarakat itu untuk disahkan 1 tahun ke depan. Yeah. Dalam kesempatan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa usulan masuknya rancangan undang perampasan aset dalam waktu 1 tahun itu adalah pemikiran yang cerdas dan realistis, gitu. Jadi kenapa tidak dimasukkan ke 17? Karena memang waktunya tidak memungkinkan kita selesaikan dalam waktu beberapa hari. Nah, tapi kalau dalam 1 tahun, ya itu mudah-mudahan kita punya cukup yang waktu untuk mewujudkan rancangan undang-undang perampasan aset yang betul-betul ideal dan ikut menjadi bagian dari penyelesaian masalah pemberantasan korupsi. Oke, baik. Betul-betul ideal. Sebagaimana kalau yang kita lihat begitu ya, ini kan juga menggunakan diksi target rampung untuk di tahun ini ya Bang Doli. Nah, tapi ini tidak memberikan kejelasan ataupun timeline yang jelas begitu terhadap seperti apa, kemudian mungkin dari harmonisasinya, pembahasan panjanya, kemudian hingga paripurnanya. Apakah timelinenya tersebut ini sebetulnya sudah ada kejelasannya juga belum sih Bang Doli untuk kemudian bisa dicerna juga oleh publik? Begini ya, penyusunan sebuah undang-undang itu kan ada prosesnya, ya, ada tahap-tahapannya. Langkah pertama adalah memasukkan dulu menjadi bagian dari program legislasi nasional prioritas tahun berapa. Nah, kemudian kemarin kita sudah sepakati juga bahwa nanti pembahasannya itu diserahkan kepada teman-teman di Komisi 3, ya, setelah undang-undang soal KUHP selesai. Nah, maka kemudian dilanjutkan karena memang itu saling keterkaitan. Gitu. Nah, nanti soal pembahasannya, timeline, kemudian pembentukan panjanya, terus kemudian nanti penyusunan naskah akademik, penyusunan rancangan undang-undang,
bagaimana kemudian memenuhi konsep meaningful participation, ya siapa saja yang diundang menjadi narasumber. Nah itu nanti teman-teman yang diserahkan untuk menyelesaikan, untuk melakukan penyusunan rancangan undang-undang itu. Nah jadi kita tunggu saja. Jadi intinya sudah masuk dulu ini, payung hukumnya sudah ada di Prolegnas. Oke. Nah tinggal nanti teman-teman yang ditunjuk di Komisi 3 untuk menyusun timeline itu. Nah, dan yang penting juga saya sepakat tadi disampaikan oleh Pak Bonyamin bahwa ya kita juga memerlukan ya adanya pengawasan dan kemudian pengawalan dari masyarakat. Ya kalau kemudian berdasarkan peristiwa-peristiwa kemarin untuk mengembalikan kepercayaan DPR kepada masyarakat, adik-adik mahasiswa untuk kemudian mengawasinya dengan tangan terbuka, saya kira DPR akan juga menerima dengan baik gitu. Oke, DPR RI dengan tangan terbuka begitu untuk menerima pengawalan dari rekan-rekan mahasiswa untuk pembahasan RUU ini di DPR. Misalnya mungkin Mas Agus dengan konsolidasi gerakan mahasiswa dan juga mungkin dengan publik agar tidak sekedar berhenti masuk pada daftar prolegnas prioritas saja begitu di tahun 2025 ini. Kalau dari rekan-rekan mahasiswa seperti apa, Mas Agus? Ya, yang pasti kalau dari kami akan terus mengawal sampai RUU perampasan aset ini betul-betul disahkan. Nanti kalau semisal tadinya dari DPR RI berusaha untuk melibatkan mahasiswa ataupun elemen masyarakat sipil agar memenuhi meaningful participation, ya silahkan nanti dibuka seluas-luasnya kepada publik, mulai dari draftnya, mulai dari timeline pembahasannya, hingga nantinya disahkan di sidang paripurna. Sehingga kemudian, kalaupun ternyata dari sisi formil maupun materialnya ada kami temukan kecacatan, kami bisa memberikan masukan itu kepada DPR RI sehingga kemudian RUU perampasan aset yang digodok oleh DPR RI ini mampu betul-betul mendekati undang-undang yang sempurna. Karena mau bagaimanapun, RUU perampasan aset ini kan sebetulnya menjadi bukti konkret dari DPR untuk mengatasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Jangan sampai justru nantinya RUU perampasan aset ini hanya digunakan atau dimanfaatkan sebatas retorika belaka. Begitu Mbak, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbicara soal korupsi, yang rugi bukan cuma negara, yang rugi masyarakat. Ya, seperti korupsi ini seperti menjadi penyakit kronis begitu ya di Indonesia yang memang belum bisa disembuhkan sampai dengan saat ini. Kalau Pak Boyamin, agar kita bisa semuanya melihat begitu ya bahwa RUU perampasan aset ini karena sudah menjadi prolegnas begitu ya, agar bisa prosesnya transparan juga. Kalau menurut Anda bagaimana kemudian kita untuk mengawalnya? Ya sebenarnya satu pertanyaan misalnya, ini kan rancangan ini sebenarnya dari pemerintah. Tadi penjelasan Pak Bobasan mengatakan ini jadi RUU inisiatif DPR. Nah, itu yang terus terang nggak perlu mohon maaf juga itu, Mbak. Saya curiga ini. Kalau menjadi inisiatif DPR kan berarti kepentingan DPR lah yang mestinya itu jadi nomor satu gitu. Yang ketakutan kalau mereka akan senjata makan tuan. Nah, itu yang harus diwaspadai bersama. Karena rangkaian-rangkaian itu sudah harusnya bisa dilakukan dulu gitu. Tapi diulur-ulur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berikutnya adalah kalau bicara mau produk undang-undang oleh DPR, ada yang sebulan, bahkan dulu undang-undang gerasi itu nggak sampai sebulan sudah kelar gitu. Nah, ini bahannya kan sudah ada semua, tinggal dibahas. Tinggal kalau mau partisipasi masyarakat termasuk mahasiswa, tinggal dijadwalkan aja dengan segera secepatnya. Kalau memang tadi katanya Pak Doli itu mau diserahkan Komisi 3, segera, atau dibentuk pansus yang gabungan dari komisi-komisi atau fraksi, silakan aja, karena ini mungkin dianggap penting sehingga pansusnya diperluas misalnya, ya silakan aja segera. Tapi kalau mau diserahkan Komisi 3 ya silakan aja. Tapi kan itu nanti setelah dari Komisi 3 atau dari pansus kan harus disahkan di rapat paripurna. Ini yang juga harus kita kawal. Jadi itu harus dikawal betul, jangan sampai seperti yang katakan tadi, yang isinya akan dioprek gitu. Karena DPR pernah membuat mau judulnya aja udah dirubah, yang itu penyelamatan aset atau apa gitu, bukan perampasan aset gitu. Jadi ini kenapa korupsi itu kalau cuma penjara dan hanya di rampas hasil yang sudah tidak signifikan, penjaranya ringan, itu sudah tidak menakutkan. Yang paling menakutkan ya perampasan ini. Kenapa? Seakan-akan gini, kalau sistem kerajaan dulu bahkan tumpes kelor istilahnya, bukan hanya dirampas hartanya tapi dibunuh keluarganya
siapa yang berkhianat termasuk korupsi. Tapi kita kan tidak akan itu. Tapi siapa yang berani korupsi, maka dirampas dulu asetnya, nanti baru dibuktikan. Ini akan menakutkan karena mereka kan bisa aja, enak kok, cuman di penjara 5 tahun, tapi masih tersimpan 1 triliun misalnya, atau 100 miliar, atau 10 miliar. Itu kan masih berpikir enak gitu. Jadi ini yang menurut saya, konsepsi inilah yang harus dikawal betul. Terima kasih. Oke, baik. Ini menarik agar kita juga bisa mendapatkan pandangan dari dua sisi begitu ya. Kalau dari Pak Boyamin seperti itu. Lantas bagaimana kemudian Bang Doli DPR menanggapinya? Kenapa kemudian ini diambil menjadi inisiatif DPR yang sebelumnya merupakan inisiatif pemerintah? Apakah indikasi-indikasi yang disebutkan oleh Pak Boyamin betul demikian? Ya ini kan ya boleh saja ya menaruh curiga gitu. Apalagi situasi sekarang kan pokoknya kita nih dianggap semuanya dicurigai gitu, tapi ya tidak apa-apa. Tapi ini kan soal teknis ya. Kita harus memahami bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 pembentuk undang-undang itu hanya ada 2 unsur, pemerintah dan DPR. Dan kemudian di antara pemerintah sama DPR, kalau kemudian untuk membahas sebuah undang-undang itu harus ada kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Siapa yang mengambil inisiatif. Nah, jadi sebetulnya itu teknis saja. Tidak ada ketika misalnya diambil inisiatif oleh DPR, kemudian itu berdasarkan kepentingan DPR. Atau kemudian kalau diambil inisiatif oleh pemerintah, itu pasti kepentingannya lebih pada pemerintah. Karena pada akhirnya pembahasan itu kesepakatannya antara berdua. Kalaupun kemudian misalnya asumsinya Pak Benyamin ya mengatakan bahwa ini lebih pada kepentingan DPR, kalau pemerintahnya nggak setuju atau rakyatnya mewakili aspirasinya dalam meaningful participation nggak setuju juga, ya nggak bisa juga gitu. Nah, justru kadang-kadang sebenarnya kenapa pemerintah itu akhirnya menyepakati inisiatif sebuah undang-undang itu dari DPR justru supaya lebih cepat. Karena biasanya nanti kan ada daftar isian masalah. Ini proses teknis ya. Kalau misalnya dimulai dari DPR, jadi rancangan undang-undang itu lahir atau yang kemudian didahului oleh daftar akademiknya, itu sudah melalui pandangan semua fraksi yang ada di DPR. Nah, sehingga kalau sudah jadi satu rancangan undang-undang, dikirim ke pemerintah, nah daftar isi masalahnya cuma 1. Nah, jadi sudah 1 draft rancangan undang-undang, kemudian ada daftar isi masalah pandangan dari pemerintah. Nah, berbeda kalau inisiatifnya dari pemerintah, ya, begitu rancangan undang-undang dan draft naskah akademik selesai dari pemerintah, dikirim ke DPR, nah itu nanti akan berhadapan dengan 8 daftar isian masalah. Yang nanti akan dibahas satu-satu. Nah, jadi biasanya dibandingkan untuk membahas satu-satu 8 kali, dibandingkan membahas 1 kali, membahas 1 daftar masalah, itu relatif bisa lebih cepat gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak ada ketika sebuah undang-undang diambil inisiatifnya oleh DPR, kemudian itu diasumsikan akan dipandang secara politis DPR akan terganggu kepentingannya gitu. Ya kan, karena undang-undang itu terbuka kan, nanti kan akan dibahas gitu. Ya, oke, kami menangkap poinnya. Ini sepertinya pada diskusi kali ini Bang Doli lebih legowo begitu ya, menerima tadi asumsi yang sudah disampaikan oleh Pak Boyamin juga begitu ya, karena memang jawabannya yang tadi Bang Doli sampaikan adalah alasan kemudian ini diambil menjadi inisiatif DPR agar prosesnya jauh lebih cepat. Kemudian kalau begitu saya ke Mas Agus. Mas Agus, seberapa besar kemudian Anda rekan-rekan mahasiswa meyakini bahwa RUU ini bisa lolos tanpa dipreteli pasal-pasal yang ada yang justru mungkin melindungi untuk kepentingan rakyat, Mas Agus? Ya, tadi menarik, Mbak. Ketika misalkan kita mempertanyakan kenapa kemudian RUU perampasan aset ini menjadi inisiatif DPR RI gitu. Setelah sekian tahun, sebetulnya RUU ini didorong lebih banyak atau cenderungnya didorong oleh pemerintah. Sebetulnya kalau misalkan tadi Bang Doli menjelaskan bahwa justru ini adalah upaya untuk mempercepat pengesahannya gitu.
Kalau kami justru bertanya-tanya juga apakah jangan-jangan tadi kecurigaan yang ada di publik bahwa inisiatif DPR ini menjadi dalih baru untuk mereset misalkan proses legislasinya, sehingga kemudian nantinya bisa disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan elit baik di DPR maupun di partai politik. Sehingga kemudian dengan kecurigaan awal itu membuat kami lebih skeptis terhadap tindak tanduk yang nantinya akan diambil alih oleh rekan-rekan di DPR, sehingga setiap pembahasan dari RUU perampasan aset ini nantinya bisa betul-betul kita kritisi bersama. Semoga nantinya kalau memang ada tadi indikasi bahwa RUU perampasan aset ini dimanfaatkan atau disesuaikan dengan kepentingan elit politik tertentu yang senyata-nyatanya merugikan masyarakat gitu, kita langsung bisa sampaikan dengan tadi ya komitmen atau janji Bang Doli bahwa DPR akan terbuka menerima masukan daripada publik. Satu. Yang kedua, kalaupun ternyata nantinya DPR justru tertutup dalam pembahasannya dan cenderung memanfaatkan RUU perampasan aset ini untuk kepentingan segelintir semata, ya jelas kami akan kembali ke jalanan dengan amarah publik, kecewaan kepada DPR lagi dan lagi, dan tentunya kami juga akan menempuh segala jalur agar sekiranya RUU perampasan aset ini bisa kembali ke koridor yang benar. Kalau ditanya seberapa optimis kami dengan RUU perampasan aset ini nanti betul-betul akan disahkan, ya hari ini kami harus bersikap pesimis dulu, Mbak. Karena kami tidak mau terlalu percaya diri sehingga nantinya membuat kami abai dan lalai dengan berbagai kinerja yang nantinya akan berlangsung di DPR. Begitu, Mbak. Oke, baik. Sepertinya ini rekan-rekan mahasiswa sudah cukup trauma begitu ya dengan adanya sejumlah kemudian dari yang sekedar masuk prolegnas namun tidak otomatis kemudian ini menjamin juga pengesahannya sebagaimana memang seringkali mungkin tertunda pembahasan RUU yang kemudian tadi disampaikan mungkin tidak menguntungkan dari elit-elit yang ada di sana. Nah, kalau begitu dari Pak Boyamin terkait dengan kemudian ini diambil menjadi inisiatif DPR, penjelasan dari Pak Bang Doli, ini sudah cukup terjawab, Pak Boyamin? Ya kita tunggu aja, bener nggak itu apa yang disampaikan Pak Doli, itu aja. Karena kita dulu ingat dalam kasus Undang-Undang KPK direvisi, itu semua kan ngomong pemerintah dan DPR penguatan KPK. Penguatan KPK apanya, Pret, kan gitu kan. KPK jadi lemah kok gitu loh. Jadi ya kita tunggu aja lah, mana buktinya gitu kan. Dan kita kawal, teman-teman mahasiswa ngawal, saya pun juga bisa ngawal misalnya nanti kalau materi isinya jelek, kalau memang bisa saya uji ke Mahkamah Konstitusi, saya uji ke Mahkamah Konstitusi. Amanat Undang-Undang Dasar 45 kesejahteraan rakyat, alinea 4, ada masuk muatan ke situ atau enggak, kan gitu. Itu ya kita kawal bersama-sama lah. Dan ya apapun DPR yang berwenang, kita percayakan kalau memang tadi katanya dalam rangka justru percepatan supaya tidak ada daftar isian masukan di ya kita tunggu. Mudah-mudahan akhir tahun sudah disahkan. Makasih. Tolonglah DPR memberikan hadiah kepada seluruh rakyat Indonesia di tahun ini dengan cara mengesahkan RUU perampasan aset tanpa dioprek gitu. Masih. Oke, baik. Karena ini sudah diambil menjadi inisiatif DPR, Bang Doli, karena kan kita tahu juga ini sudah bolak-balik begitu ya dari 2008 di DPR tanpa kepastian. Bisa dijelaskan mungkin kepada publik sebetulnya apa pertimbangannya hingga akhirnya baru sekarang ini dikebutnya. Apa yang kemudian membuat prosesnya menjadi lama selama 17 tahun, Bang Doli? Pertama saya mau menjelaskan bahwa ya saya tidak tahu ya alasan yang periode kemarin. Saya bicara tentang periode saya di mana jadi anggota DPR, gitu. Dan dalam setahun ini saya termasuk anggota DPR yang mendorong bahwa undang-undang ini penting untuk segera dibahas dan dijadikan undang-undang, gitu. Nah, dalam setahun ini atau periode ini sebetulnya kami juga tidak berhenti ya. Kami mendiskusikan ya bagaimana soal undang-undang perampasan aset ini itu betul-betul kompatibel dengan sistem hukum kita, ya kan? Tadi beberapa hal yang sudah disinggung oleh Pak Boyamin misalnya soal konsepsi, soal substansi gitu. Nah itu nanti yang selama ini sudah kami diskusikan panjang sebetulnya ya. Dan saya juga tahu bahwa di pemerintah sudah melakukan itu. Bagaimana menempatkan undang-undang perampasan aset ini tadi bagian dari keinginan kita untuk melakukan pemberantasan korupsi gitu. Nah, yang memang harus sesuai dengan sistem hukum kita yang tidak menggunakan sistem pembuktian terbalik gitu ya.
semua orang yang ditindak harus berdasarkan proses peradilan. Nah, itu yang kemudian didiskusikan. Jadi sesungguhnya dalam periode ini kita tidak berhenti diskusi tentang bagaimana menyusunnya, sampai pada kesimpulan bahwa undang-undang ini akan lebih baik dibahas setelah undang-undang KUHP kita selesai gitu. Jadi ini linear sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengingatkan lagi bahwa pembahasan undang-undang itu pasti melibatkan pembentuk undang-undangnya dua. Jadi jangan diasumsikan ketika sebuah rancangan undang diinisiasi oleh DPR, kemudian yang bahas bukan DPR sendiri tertutup gitu. Pasti ada unsur pemerintah, pasti ada unsur dari stakeholder yang lain ya, yaitu masyarakat, nanti akademisi, terus kemudian praktisi, dan seterusnya itu pasti akan itu. Nah, saya setuju makanya supaya karena ini berkaitan dengan soal yang sangat penting dan strategis ya dalam bagian pemberantasan korupsi, kita sih berharap juga tetap dikawal ya oleh masyarakat dan teman-teman adik-adik mahasiswa. Termasuk Pak Boyamin, tentu nanti masukan-masukan yang tadi itu penting ya untuk kemudian menjadi penguatan dalam substansi dalam undang-undang ini. Oke, terakhir kalau ke Bang Doli nih, Bang Doli mungkin terkait dengan tadi kan disampaikan bahwa ini juga merupakan salah satu yang kemudian dikebut begitu ya, melakukan percepatan juga setelah sebelumnya mandek begitu. Bagaimana kemudian untuk memastikan dari RUU Perampasan Aset ini bisa on the track begitu ya, selesai di tahun ini dan kemudian berjalan dengan transparan, tadi Anda sampaikan bisa dikawal juga oleh rekan-rekan mahasiswa maupun Pak Boyamin. Seperti apa kemudian agar bisa on the track, Bang Doli? Ya, kita berharap teman-teman di Komisi 3 bisa selesai merampungkan undang-undang KUHP ya, yang memang juga perlu dikawal juga sampai selesainya. Nah, dan kemudian setelah itu langsung masuk kepada pembahasan atau penyusunan draft naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Nah, walaupun memang DPR pernah juga menerima draft yang masuk dari pemerintah ya, yang kemarin itu. Nah, itu nanti kemudian akan menjadi bahan dasar ya di dalam penyusunan rancangan undang-undang yang baru dan kemudian draft akademik yang baru. Nah, setelah itu baru kemudian muncul timelinenya ya, kapan dibahas, kemudian bagaimana pelibatan meaningful participation-nya, siapa saja yang diundang dan segala macam. Nah, itu mudah-mudahan bisa segera masuk ke situ. Tapi saya konfirmasi dulu Bang Doli, ini sebetulnya untuk pembahasan yang berlangsung bukankah paralel begitu ya dengan RKUHP? Apakah kemudian untuk menunggu selesai terlebih dahulu? Nah, itu nanti yang mau kita cek ya, kan di undang-undang KUHP itu kan tentu saya kira mungkin sekitar 80%-an ya. Sudah selesai gitu. Nah, apakah dari 80% yang selesai ini sudah bisa menjadi dasar masuknya atau menjadi pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak lanjut yang akan dibahas dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, itu nanti yang kemudian setelah kemarin diputuskan di Balik masuk, nanti masuk teknisnya ke teman-teman di Komisi 3. Oke, baik. Terakhir mungkin ke Mas Agus. Mas Agus, apa pesan mahasiswa untuk DPR dan pemerintahan agar kemudian pembahasan RUU ini tidak berujung pada kompromi politik yang melebahkan substansinya? Terakhir singkat saja, silakan Mas Agus. Ya, singkat saja kalau dari saya, kami tunggu realisasi konkret dari rekan-rekan di DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Oke, baik. Kalau Pak Boyamin, seperti apa pesannya Pak Boyamin? Ya, sekali lagi saya ulang, berikan hadiah kepada rakyat, teman-teman DPR gitu. Tidak usah dengan apapun, misalnya KUHP itu tadi itu ya bisa dikaitkan, bisa tidak gitu loh. Karena ini perampasan aset, apa urusannya dengan KUHP, hukum acara? Hukum acara itu akan mengatur. Kalau toh nanti ada tidak kesesuaian, maka mengikuti hukum acaranya gitu. Perampasan aset ini kan soal tindak pidananya. Jadi sebenarnya sesuatu yang memang tidak ada niat, jujur aja DPR sejak tahun 2008 sampai ini berdalih macam-macam ya. Pak Bambang Pacul mengatakan bahwa harus ada perintah ketua partai, apalagi sebelumnya ada dalih macam-macam itu, dan dikemukakan bahwa motor tanpa ada pembuktian hukum langsung dirampas, narasi-narasi begitu teman-teman DPR. Dan sekali lagi
mengatakan ini mau dirubah judulnya jadi Undang-Undang Penyelamatan Aset. Itu kan sudah menyakiti. Jadi ini tolonglah, sebenarnya tidak elok juga kemudian DPR membahas setelah didemo oleh mahasiswa. Itu kan apa harus setiap hal yang urgen harus didemo mahasiswa? Itu kan padahal DPR ini kan wakil rakyat, wakil kita semua. Mestinya kan mampu menyerap nafas rakyatnya gitu tanpa harus kita protes gitu. Masih. Baik, namun yang pasti kita tetap memberikan waktu kepada Bang Doli dan juga jajarannya begitu ya untuk bisa bekerja kemudian menuntaskan dari RUU perampasan aset ini. Terima kasih kalau begitu rekan-rekan sekalian, Bang Doli, Pak Boyamin dan juga Mas Agus. Salam sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Menteri